Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scrap data KPU. Ya, kita rubah dari data seperti ini menjadi bentuk Excel ya, seperti ini ya. Mulai dari provinsi, kabupaten, kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat TPS. Cuma total datanya ada 813.337. Jadi meliputi semua area yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Oke, kita mulai aja. Jadi ini adalah kelanjutan di bagian sebelumnya ya. Ini bagian kedua. Sebelumnya saya sudah berbagi cara scraping data pemilu di tingkat TPS ya, di tingkat yang paling rendah yaitu di TPS. Selanjutnya saya akan scrap di tingkat kelurahan ya, di atas, sedikit di atasnya TPS ya. Jadi saya sudah jelaskan di video saya di awal. Mungkin saya akan review sebentar aja. Jadi untuk scraping data ini Anda harus tahu strukturnya dulu ya. Jadi kalau 0 ini artinya semua wilayah yang ada di Indonesia, termasuk yang di luar negeri ya. Jadi ini kode 1 atau key-nya 1 itu ada value-nya adalah Aceh ya, dan seterusnya. Selanjutnya untuk di tingkat yang lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi, untuk di Provinsi Aceh terdiri dari beberapa kabupaten kota. Kemudian untuk setelah kita pilih salah satu kabupaten kota, kita akan dapatkan di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan, selanjutnya di tingkat TPS ya. Nah, ini saya sudah berbagi cara scraping satu data ini. Selanjutnya kita akan naik ke sini. Kita akan naik di tingkat kelurahan ya. Ya, untuk Anda yang masih bingung, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya supaya kita tidak banyak buang waktu ya. Saya akan copy ini dulu ya, ini tuh artinya wilayah Aceh, kemudian di kode kabupaten, ini kode kecamatan ya. Kemudian yang ini kode kelurahan ya. Jadi sebelumnya saya ada scraping data ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sini ya. Kita copy aja URL-nya. Selanjutnya kita akan gunakan data yang lama ya. Kita akan save as sebagai, kalau tadi kalau sebelumnya kita TPS, ini tingkat kelurahan ya. Kita kasih kel aja ya. Kel itu artinya kelurahan. Kemudian ini adalah URL-nya ya. Kita tambah satu URL dulu. Begini. Selanjutnya supaya enak, saya akan membuat satu function ya. Saya namakan get data. Saya akan gunakan get datanya adalah ini. Dengan menggunakan argumen response, karena di sini ada respon ya. Kemudian saya juga akan menggunakan function, namanya, Anda bebas menggunakan functionnya. Saya namakan get respond aja, dengan parameternya adalah URL. Kita bisa copy ini, kita pindahkan ke atas begini. Selanjutnya ya, ini URL kita keluarkan ini ya. Gini aja cukup. Ya, ini kita ganti dengan return ya. Rasanya gini aja cukup. Kemudian kita gunakan if name sama dengan main. Selanjutnya URL yang ini kita pindahkan ke bawah. Yang ini kita matikan dulu. Selanjutnya kita panggil ini,
kita namakan res atau respon, kita singkat aja begini. Selanjutnya kita panggil get data ini. Nah, ini kalau kita running sama dengan seperti sebelumnya. Untuk scrap data TPS-nya ya. Ini kita gunakan supaya lebih enak dibaca aja. Kita akan buktikan. Kita ganti ini menjadi kelurahan begini, harusnya hasilnya sama dengan sebelumnya seperti ini ya kan, sama kan. Nah, ini lebih readable ya, readable. Kemudian saya juga bisa bikin ini menjadi lebih enak lagi. Ini akan saya jadikan ke library ya. Saya akan buat begini. Ya, saya akan return datanya. Kita buat seperti inilah. Data ini kita return. Kemudian di sini kita katakanlah data ya. Kemudian kita print. Ini juga sebenarnya hasilnya sama. Kita buktikan aja. Oke, sama, hanya bentuknya kita sudah rubah menjadi tuple ya. Oke, selanjutnya ini juga bisa saya jadiin library ya. Kita buat modul ya, namanya modul. Saya akan bikin modul di sini namanya libs. Libs itu artinya library. Di dalamnya saya akan kasih nama lib, artinya library pemilu 2019 ya, PY ya. Anda boleh menggunakan apapun namanya ya, bebas ya. Kemudian saya akan copy ini, ini akan kita cut. Saya akan pindahkan ke sini. Ya, dua function ini kita akan pakai. Nah, karena ini ada request, ada error di sini. Kita harus tambahkan di sini request ya. Begini. Selanjutnya kita lihat lagi mana yang error. Rasanya sudah nggak ada yang error lagi. Kita simpan. Kita kembali ke sini. Kita akan import kita akan panggil from libs import. Nama function yang kita pakai, nama filenya adalah lib pemilu 2019 LP itu maksudnya library-nya pemilu gitu ya. Oke, selanjutnya ini bisa ya, ini kita simpan dulu, siapa tahu nanti kita pakai ya. Kita masukkan di sini dulu, siapa tahu nanti kita pakai, supaya kita nggak ngetik ulang ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita hapus begini. Ya, intinya kita akan memindahkan fungsinya tadi ke dalam satu library ya, supaya lebih simple dan tidak banyak codingnya ya. Ini ada get ini kita tambahkan request ya. Selanjutnya ini nggak ketemu, ini error karena kita harus masukkan sini LP, artinya library-nya pemilu. Kemudian ini juga library-nya pemilu. Kita buat seperti ini. Kemudian ya, rasanya sama sini. Oke, kita akan uji apakah ini berhasil apa enggak. Rasanya sih sama aja, kalau kita running hasilnya pasti sama. Ya, sama ya. Sama. Hanya bedanya nih kita buat satu library ya. Oke. Rasanya ini lebih simple, lebih enak dibaca ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik kita, akan scraping untuk tingkat kelurahan. Ya, jadi kita akan scraping datanya ini. Kita
kita cukup ambil key-nya ini, key sama ini ada key sama value ya, nanti kita akan ambil. Caranya ya, selanjutnya saya akan bikin satu sintaks seperti ini ya. URL, kalau itu artinya URL di kelurahan, kita akan ambil poinnya, kita akan ambil ini ya, kode untuk TPS nya, kemudian dari kode TPS nya itu kita tambahkan ke kita tambahkan ke sini ya, ke apa namanya, ke ininya. Jadi kalau untuk TPS yang ini itu isinya ini, kemudian untuk TPS yang satu lagi kalau kita copy, kita paste di sini, kita ganti, maka hasilnya juga angkanya beda ya. Ya, angkanya beda ya, nggak seperti tadi ada 188, sekarang 137. Ya, untuk itu berarti kita harus scrap ininya dulu. Ini sebagai key, kemudian ini value-nya ya. Oke, saya akan bikin satu function namanya get unique number ya. Saya akan copy aja ini, saya akan tambahkan di library-nya. Saya akan kasih nama begini ya. Isinya adalah ya, fungsinya ini adalah fungsinya adalah get unique number dari parameter response. Kemudian kita bikin namanya dt. Dt itu maksudnya data, boleh bebas ya. Kemudian nama ini bebas. Kemudian kita jadiin satu area atau satu list. Kemudian kita ambil key-nya dan kita ambil name-nya ya, namanya ya. Kemudian kita append, terus kita tambahkan ke sini. Pokoknya kita akan ambil ini dan ambil ini gitu ya, untuk yang URL ini. Ya, selanjutnya kita akan uji hasilnya seperti apa ya. Caranya kita akan print aja dulu. Kita akan ambil namanya key dari TPS dan namanya ya, nama dari TPS-nya ya. Oke, kita akan cek dulu hasilnya seperti apa. Kita simpan dulu, kita running, kita bersihkan dulu deh biar enak dibaca ya. Ya, ada error. Oke, errornya ada di ini ya, lp get response. Oh ya, ini pakai request ya. Get response ya, pakai request di sini ya. Ini tambahin request ya. Kita copy aja di atas. Gini ya. Kita akan coba sekali lagi. Ya, keluar ya hasilnya ya. Ini yang kita akan pakai dan ini yang akan kita pakai ya. Selanjutnya ya, penjelasannya adalah begini ya. Kita bikin satu list namanya data, kemudian kita looping untuk unique numbernya tadi, yang nama TPS-nya tadi, key dari TPS dan nama TPS. Kemudian key-nya kita masukkan ke dalam ini URL ini, kemudian kita panggil datanya, kita dapatkan respon, kemudian kita dapatkan get datanya, terus kemudian kita append ya, kita tambahkan terus, kemudian kita print, kita lihat hasilnya ya. Ya, hasilnya ini ya, dalam tuple 2 ini ya. Tapi ini kalau Anda menggunakan data frame, maka Anda harus bikin satu dalam bentuk list ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa print datanya dalam bentuk list seperti ini ya. Ya, ini dalam bentuk list ya. Jadi tuple pertama, ini tuple kedua. Nah, selanjutnya kita akan bikin data frame. Ya, kita akan bikin data frame seperti ini ya. Bikin function. Kita copy aja. Kemudian di sini kita panggil. Kita namakan df atau data frame sama dengan library-nya dari pemilu ya. Seperti ini.
kemudian kita print PDF-nya, kita simpen. Di sini kita bisa langsung return aja di sini. Yang ini kita hilangkan, kita simpen, cukup begini aja. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah keluar ya. TPS 1 jumlah pemilihnya sekian, TPS 2 jumlah pemilihnya sekian, dan seterusnya ya cara bacanya ya. Oke, sampai di titik sini sudah oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap ketiga atau episode ketiga. Kita scraping untuk tingkat kecamatan ya. Lalu kemudian datanya kita simpan dalam bentuk XLS atau Excel. Oke, video berbagi kali ini cukup. Kita nantikan untuk video yang berikutnya, yang episode ketiga. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.